Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Yuris. Pak Yuris, melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Yasirli tadi, apakah Anda melihat bahwa Menteri Ketenagakerjaan kita juga mendukung upaya KPK? Ya, tentu tadi sudah dinyatakan ya oleh Menaker ya bahwa setelah ini harus ada pembenahan. Gitu. Nah, tapi juga saya harus memberi catatan ya bahwa pembenahan dari sisi pencegahan supaya hal ini tidak terulang tentu harus dilakukan secara sistematis. Misalnya dengan upaya-upaya yang lebih dari sekedar misalnya fakta integritas gitu ya yang tadi disampaikan. Itu memang jadi salah satu tools atau upaya pencegahan. Tapi tentu sebelum melakukan upaya-upaya pencegahan yang lain, yang harus dilakukan pertama adalah memastikan siapapun yang terlibat harus diusut. Nah, saya harap Kemenaker juga memiliki kemauan ya. Kalau kemauan, saya yakin dia kemauan untuk kemudian juga itu tadi terlibat. Kalau itu sudah dilakukan, tentu ke depan perbaikan sistem, lalu kemudian dengan internalisasi nilai-nilai anti korupsi yang dipastikan berjalan, terutama di sertifikasi K3 ya, karena itu adalah pelayanan utama. Saya pikir di Kemenaker tadi sudah disampaikan ya, melibatkan ribuan perusahaan dan ini adalah hajat hidup dari seluruh pekerja di Indonesia ya, itu menjadi sangat sentral sebetulnya untuk mendapatkan perhatian serius ke depan ya, supaya ini tidak terjadi lagi. Oke, baik. Pak Yuris, tadi saya baru saja dari KPK dan seperti informasi yang beredar bahwasanya secara mekanisme ada 1 kali 24 jam pasca OTT, di mana apakah akan dinaikkan sebagai status tersangka atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke Amrina Rida di sana. Kita akan melihat situasi dan laporan terbaru dari Amrina. 13 mobil yang disita oleh KPK dari operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, dan untuk motor ini kemungkinan tadi kami melihat ada 7 motor. Nah, untuk mobil-mobil ini harganya kalau kami melihat secara general dan secara keseluruhan memang bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Tadi juga kami melihat ada motor sport yang nilainya ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Sementara untuk kendaraan motor ini nilainya ada yang 800 juta rupiah mencapai dan juga hingga 1 miliar rupiah. Namun memang hingga saat ini informasi terkait dengan kepemilikan dari mobil-mobil ini apakah dimiliki oleh satu orang yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja ataupun juga dimiliki oleh pihak-pihak lain yang masih diamankan, ini memang belum kami ketahui, dan kami pun tadi juga sempat mengkonfirmasi bahwa dari pihak KPK masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui barang bukti ini siapa-siapa saja yang memiliki, baik itu mobil-mobil ini harganya berapa, lalu juga berkaitan dengan barang bukti lainnya yakni adalah uang tunai yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan kembali lagi Juno, hingga saat ini kami juga masih menantikan bagaimana status hukum dari orang-orang yang diamankan oleh KPK pada hari ini terkait dengan rangkaian operasi tangkap tangan di Kementerian Tenaga Kerja. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari 11 orang ini. Salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer, dan informasinya kurang lebih nanti malam kita akan mengetahui status hukumnya apakah hanya sebagai saksi ataupun juga akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan nantikan terkait dengan hal ini, Juno dan juga pemirsa. Sementara demikian, Juno, kembali ke Anda. Ya, kita akan kembali ke Mas Yuris. Mas Yuris, melihat tadi apa yang disampaikan oleh rekan Amrina Rida bahwasanya ada sejumlah barang bukti baik mobil atau kendaraan mewah, baik motor maupun mobil. Apakah ini ada indikasi tindak pencucian uang atau hal-hal lain yang mungkin akan didalami oleh KPK? Ya, tentu setelah nanti 1 kali 24 jam ya penetapan tersangka dari KPK, KPK tentu harus mulai menelusuri ya apa kaitan barang bukti yang saat kita dengan kejahatan korupsi perkara yang dilakukan. Nah, kalau kemudian informasi yang kita semua sama-sama dengar ya, antara misalnya apakah ini pemerasan atau suap gitu ya dalam konteks tindak pidana korupsi, maka KPK harus memastikan ya bahwa informasi kita ini merupakan hak dari awal melakukan penyitaan ya terhadap aset-aset ini.
Karena sekali lagi recovery aset itu menjadi salah satu hal yang harus dikedepankan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hari ini. Dan ketika recovery, salah satunya juga dengan cara menggunakan TPPU ya, atau tidak pidana pencucian uang. Itu penyidik nanti bisa masuk ke arah sana. Baik. Artinya masih banyak kemungkinan lain yang bisa ditemukan oleh KPK. Mas Yuris, tadi Anda sebutkan bahwa 1 kali 24 jam setelah OTT dilakukan, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau masih menjadi terperiksa? Apa saja yang menjadi pertimbangan dari terperiksa menjadi tersangka? Ya, tentu jika seseorang akan ditetapkan menjadi tersangka, ya tentu sudah ada alat bukti yang cukup bagi penyidik bahwa penyidik yakin orang ini melakukan tindak pidana kejahatan, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Apakah misalnya nanti memenuhi unsur tindak pidana suap, ya, atau kemudian memenuhi unsur tindak pidana pemerasan ataupun gratifikasi, gitu ya. Karena ada 3 hal ini yang mungkin terjadi, atau mungkin ketiga-tiganya, gitu ya, didakwakan secara didakwakan secara relatif. Gitu. Nah, tapi melihat karena ini OTT ya, sepanjang pengalaman KPK melakukan OTT, memang biasanya ini adalah melakukan penyidikannya lebih mudah, gitu ya. Kenapa? Karena tertangkap tangan, gitu ya. Berbeda dengan misalnya pengembangan perkara. Ketika suatu perkara sudah tertangkap tangan, penyidik relatif lebih mudah untuk menggali bukti. Penyidik relatif lebih mudah untuk bisa mencari informasi, termasuk seharusnya juga lebih mudah untuk mengusut siapa-siapa yang terlibat, gitu ya. Tentu keterlibatan sesuai tipikor tadi ya, bahwa ada unsur misalnya penyelenggara negara. Kalau suap tentu harus ada bukti unsur siapa penerima dan pemberinya. Kalau pemerasan tentu akan dibuktikan adakah unsur paksaan, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Nah, karena ini OTT, sekali lagi saya pikir KPK lebih mudah untuk menangani perkara ini, dan tantangannya justru nanti ketika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, tentu harus ditelusuri recovery asetnya, ditelusuri pihak-pihak terkait. Termasuk kami juga berharap Mas Amar, KPK harus segera juga turun ke Kemenaker untuk melakukan reformasi. Karena sekali lagi ini hal yang sangat vital, khususnya terkait pelayanan K3 ini. Sehingga kalau ini tidak segera direformasi di Kemenaker, tidak segera dilakukan upaya pencegahan, saya juga khawatir hal seperti ini masih akan terulang, dan tentu kita tidak menginginkan hal. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui ini menjadi ini. Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headlines.